Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Nama saya Johannes Soingeloy Wutun. Di sini saya akan membawakan materi mengenai teknologi web dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita masuk pada pengertian teknologi web. Berdasarkan sumber dari situs studi, teknologi web adalah sebuah metode di mana komputer berkomunikasi satu sama lain melalui penggunaan bahasa markup dan paket multimedia dikenal sebagai teknologi web. Dalam beberapa dekade terakhir, ini telah mengalami transisi yang dramatis dari beberapa halaman web yang ditandai hingga kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sangat spesifik pada jaringan tanpa gangguan. Teknologi web atau dikenal dengan istilah web teknologi adalah pembentukan dan penggunaan mekanisme yang memungkinkan komputer yang berbeda untuk berkomunikasi. Anda juga dapat berbagi sumber daya atau blok bangunan sistem jaringan komputer yang efektif. Perkembangan web 1.0 yaitu teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Contoh situs berita CNN.com atau situs belanja bineka.com. Web 2.0 yaitu pertama kalinya diperkenalkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2004 sebagai teknologi web generasi kedua yang mengedepankan kolaborasi dan sharing informasi secara online. Contoh situs jejaring sosial facebook.com. Web 3.0 yaitu teknologi web lebih ke arah web cerdas atau web dengan engine kecerdasan buatan yang lebih memudahkan user dalam berinteraksi. Contoh web semantik dan cloud computing. Berikutnya internet dan eksternet. Internet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP or IP. Sedangkan extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Dan berikut situs web WWW. Situs web merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain atau URL yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara mengetikkan alamatnya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. World Wide Web adalah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi satu dengan yang lainnya atau hyperlink dan membentuk samudra belantara informasi. Berikutnya URL dan URI atau URL. Uniform Resource Locator adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. URI atau Uniform Resource Identifier adalah sebuah untaian karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi nama, sumber, atau layanan di internet. URL digunakan untuk sebuah browser untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di internet yang dituliskan dalam satu baris teks. URL merupakan bagian dari URI. URL menunjuk ke suatu halaman web yang menggunakan scheme tanpa menggunakan kode fragment. Berikutnya web statis dan dinamis. Web berdasarkan teknologinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama web statis adalah jenis website yang mana penggunanya tidak bisa merubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna atau klien dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Yang berikutnya web dinamis adalah jenis website dengan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan server sangat kompleks, di mana seorang klien dapat mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser. Request yang dikirimkan oleh pengguna dapat diproses oleh server untuk kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Yang berikutnya web client-side scripting. Client-side scripting adalah salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses pengolahan client-side scripting dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Contoh HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, atau Extensible Markup Language. Server-side scripting adalah bahasa pemrograman yang pengolahannya dilakukan di sisi server. Maksud server di sini adalah web server yang di dalamnya telah
mengintegrasikan komponen web engine, contoh ASP atau Active Server Page, PHP atau Hypertext Processor, CSP atau Java Server Page. Kategori website personal yaitu situs yang digunakan untuk menceritakan tentang biografi diri, pengalaman pribadi, dan lain-lain. Contoh blog pribadi. Website komersial, company profile atau online shop, yaitu situs yang dipakai untuk menunjukkan produk dan jasa suatu perusahaan atau juga dapat melakukan transaksi penjualan online dengan sistem shopping chart system. Domain biasanya digunakan .com, .co.id, dan lain-lain. Website instansi atau pemerintah, situs jenis ini hanya boleh dipakai untuk keperluan website pemerintah yang resmi. Domain untuk negara Indonesia menggunakan .go.id. Website non-profit, website jenis-jenis ini biasanya digunakan hanya untuk yayasan, sekolah, dan lain-lain. Domain yang biasa digunakan .org, .edu, dan lain-lain. Search engine, Google, Bing social media, Facebook, Twitter, Plurk, Instagram, blog URL atau short URL, ADF-Lite, Bitly, short US, social bookmark, Bitburner atau lintas.me, web directory, demos.org, aboutus.org, news, detik, Yahoo, Kompas, CNN, game, Litogame, Game School, Prodigy, online store, Amazon, Bineka, Fast and Cheap, forum, ADS, ID, Kaskus, kampung, pemrograman web. Jenis-jenis teknologi web. Yang pertama, browser. Jenis yang pertama adalah browser. Ini adalah juru bahasa web. Mereka meminta informasi dan ketika mereka menerimanya, mereka menunjukkan kepada kita di halaman dalam format yang bisa kita lihat dan pahami. Contoh dari browser adalah seperti Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. Yang kedua, HTML. HTML adalah bahasa markup. Ini menyediakan sebuah struktur situs web sehingga browser web tahu apa yang harus kita tampilkan. Yang berikutnya, CSS. CSS adalah lembar gaya cascading. Desainer web CSS dapat mengubah warna, font, animasi, dan transisi di web mereka membuat web terlihat lebih menarik. Yang berikutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah cara untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Ada banyak bahasa pemrograman yang berbeda, sama seperti ada banyak bahasa yang berbeda. Contoh dari bahasa pemrograman adalah seperti JavaScript. Ini digunakan oleh semua browser web dan banyak kerangka kerja lainnya. CoffeeScript. Ini adalah semacam dialek JavaScript. Ini dipandang sebagai lebih sederhana dan lebih mudah di mata Anda sebagai pengembang, tetapi itu dikompilasi kembali ke JavaScript. Python. Bahasa ini digunakan oleh kerangka Django dan digunakan dalam banyak perhitungan matematis. Ruby. Ini digunakan oleh kerangka kerja Ruby on Rails. PHP digunakan untuk WordPress. Go adalah bahasa yang lebih baru, dibuat untuk kecepatan. Objective-C adalah bahasa pemrograman di belakang iOS, dipimpin oleh Apple. Shift, bahasa pemrograman terbaru Apple. Java digunakan untuk aplikasi desain. Berikutnya, libraries. Ini adalah pengelompokan cuplikan kode untuk mengaktifkan sejumlah besar fungsi tanpa harus menulis semuanya sendiri. Contoh jQuery, terus undercos. Yang kedua, yang berikutnya, database. Basis data atau database adalah tempat semua data Anda disimpan. Ini seperti sekelompok lemari arsip dengan folder yang diisi dengan file. Contoh populer dari basis data ini adalah seperti MongoDB, Redis, PostgreSQL, MySQL, dan Oracle. Yang berikutnya, protokol. Protokol adalah instruksi standar untuk cara menyampaikan informasi bolak-balik antara komputer dengan perangkat. Ini termasuk seperti HTTP, HTTP, REST. Yang berikutnya, API. API adalah antarmuka pemrograman aplikasi. Itu dibuat oleh pengembang aplikasi untuk memungkinkan pengembang lain menggunakan beberapa fungsi aplikasi tanpa berbagi kode. Yang terakhir, data format. Data format adalah struktur bagaimana data disimpan. Beberapa contohnya adalah seperti JSON, XML, dan CSV. Penutup, beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi web.
Misalnya itu dapat membuat Anda lebih mudah memperbarui konten Anda dari mana saja dan kapan saja. Anda juga dapat meningkatkan situs web Anda sendiri dengan SEO atau Search Engine Optimization tepat di halaman yang sama di mana Anda mengedit halaman. Dan itu mengurangi biaya Anda. Butuh waktu jauh lebih sedikit untuk membangun situs dan itu berarti biaya lebih rendah untuk Anda. Teknologi web digunakan oleh banyak orang, tapi belakangan ini dalam bidang pendidikan para guru mengandalkan untuk menjaga rencana pelajaran mereka. Dan untuk mengajar kelas mereka tanpa teknologi web, beberapa pelajaran tidak bisa diajarkan. Memahami apa itu server web, bagaimana halaman web diproduksi, dan bagaimana komputer berkomunikasi dapat membantu perusahaan memvisualisasikan tantangan mereka dan bekerja secara produktif untuk menyelesaikannya. Sekian dan terima kasih. Shalom.